semuanya pada hari ini. Semoga selalu sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 3, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi saat ini yaitu yang pertama, agar siswa dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan, dan yang kedua, agar siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, yuk kita nonton video selanjutnya. Baik anak-anak, materi yang pertama yaitu tentang penjumlahan bilangan ratusan. Nah, anak-anak, materi yang pertama kita akan membahas tentang menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Siswa di sekolah Isma cukup banyak, ada 115 siswa laki-laki dan 156 siswa perempuan. Jadi, berapakah jumlah seluruh siswa di sekolah Isma? Nah, untuk cara menghitungnya, kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara panjang, dan cara yang kedua yaitu dengan cara pendek. Nah, yang pertama kita menggunakan cara panjang terlebih dahulu. Nah, di sini jumlah siswa laki-lakinya tadi 115 dan jumlah siswa perempuannya 156. Nah, dari bilangan ini kita jabarkan di mana bilangan yang termasuk bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. Kemudian kita jumlahkan. Untuk menjumlahkannya kita mulai dengan angka yang paling belakang atau dari angka yang satuan. Nah, di sini 5 ditambah 6 11. Kemudian kita ke bilangan puluhan, kita jumlahkan lagi 10 ditambah dengan 50. Jawabannya ya 60. Setelah itu kita masuk ke bilangan ratusan. Nah, kita jumlahkan juga bilangan tersebut. 100 ditambah dengan 100 berarti hasilnya 200. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi, karena di sini ada angka 11, maka 11 itu termasuk dengan angka puluhan. Jadi kita pisahkan lagi. Jadi 200 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 11. Setelah itu untuk 200-nya turun ke bawah. Terus kita jumlahkan dulu yang bilangan puluhan dengan puluhan. Nah, di sini kan ada dua bilangan. Bilangan 60 dan 10. Jadi ini ditambahkan. 60 ditambah 10 berapa? Ya, 70. Kemudian yang satu ini turun ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan dari angka 200 ditambah 70 ditambah 1 berapa? Ya, jawabannya 271. Sekarang cara yang kedua yaitu kita menggunakan cara pendek. Untuk cara pendek kita tinggal menyusun angkanya saja, harus disesuaikan. Jadi, jika di sini angkanya ratusan semua harus disamakan ya. Disamakan garisnya. Nah, seperti ini 5 sama 6 lurus, 1 sama 5 juga lurus, dan 1 sama 1 juga lurus. Kemudian untuk menjumlahkannya kita memulai dengan angka yang paling belakang. Nah, angka yang paling belakang di sini ada 5 dan 6. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 6 berapa? Ya, 11. Kita taruh 11 di sini. Kemudian kita simpan 11-nya di atas 1 sini. Kan? Setelah itu kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 5 berapa?
6. Kemudian tadi kita simpan 1 di atas sini ada 1. Maka ditambahkan 6 ditambah 1 berapa? Ya, 7. Terus kita kasih masuk di bawahnya sini. Nah, ini 7. Setelah itu kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 1 berapa? 2. Nah, ini hasilnya sama ya, menggunakan cara panjang dan cara pendek. Untuk hasil penjumlahannya hasilnya sama. Jadi, jumlah siswa dan siswi di sekolah Isma yaitu sebanyak 271 siswa. Nah, sekarang kita berlatih ya. Nah, di sini ada 267 ditambah dengan 129. Nah, di sini kita menggunakan cara panjang ya. Nah, sebelum mengerjakannya, anak-anak terlebih dahulu untuk mengelompokkan mana yang bilangan ratusan, mana bilangan puluhan, dan mana bilangan satuan. Setelah itu, seperti ini. Sudah dijabarkan seperti ini, sudah dikelompokkan bilangan ratusan yang mana, bilangan puluhan yang mana, dan satuan yang mana, kita jumlahkan. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita jumlahkan angka yang paling belakang. Nah, 7 ditambah 9 berapa? Ya, berapa ini? 16. Kita turunkan di bawah. Kemudian kita masuk ya ke bilangan puluhan. Nah, kita jumlahkan bilangan puluhannya. Berapa bilangan puluhannya? 60 ditambah 20. 60 tambah 20 berapa? 80. Setelah itu kita masuk ke bilangan ratusan. Nah, ini 200 ditambah dengan 100. Jawabannya berapa? Ya, 300. Setelah itu, karena di sini ada 16 atau di sini juga masih ada bilangan puluhan, jadi kita jabarkan lagi atau kita kelompokkan lagi. Nah, jadi hasilnya 300 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 6. Kemudian kita tambah. Nah, di sini kita mengerjakan yang puluhan ditambah dengan puluhan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini 300 turun ke bawah. Setelah itu puluhan ditambah dengan puluhan atau 80 ditambah dengan 10 berapa? Ya, benar sekali. Jawabannya 90. Setelah itu yang angka 6 ini turun ke bawah. Dan kita jumlahkan dari 300 ditambah 90 ditambah 6. Jawabannya adalah 396. Nah, kemudian kita menggunakan cara yang kedua yaitu cara pendek. Nah, di sini Ibu memiliki dua contoh. Contoh yang pertama yaitu 472 ditambah dengan 174. Jadi kita luruskan dulu dari angka yang, atau kita kelompokkan dari angka yang ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini untuk menjumlahkannya kita mulai dengan penjumlahan angka yang paling belakang. Nah, di sini angka yang paling belakang berapa? Ya, betul, 2 dan 4. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 4 berapa? Ya, 6. Kita taruh di bawah sini. Ya, ini. Setelah itu kita jumlahkan lagi di angka yang kedua, yaitu 7 tambah 7 berapa? Ya, betul sekali, 14. Kita tulis 4 di bawah, di sini. Kemudian simpan di atas 4. Nah, sekarang kita jumlahkan bilangan yang selanjutnya, yaitu 4 ditambah 1 berapa? Ya, 5. Tadi ada 1 yang kita taruh di atas 4. Jadi kita jumlahkan lagi atau kita tambahkan menjadi 6. Jadi hasil penjumlahan 472 ditambah 174 hasilnya 646. Kemudian contoh yang kedua yaitu 186 ditambah 133. Nah, di sini kita jumlahkan angka yang paling belakang dulu. Nah, di sini 6 ditambah 3 berapa? 9. Kita tulis di bawah sini.
Setelah itu kita masuk ke angka yang berikutnya. 8 ditambah 3 berapa? Ya, benar sekali, 11. Kita taruh 1 di sini. Setelah itu kita pindah, kita taruh yang satunya di atas 1. Kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 1 yang tadi kita sudah simpan di atas sini menjadi 3. Jadi hasil penjumlahan 186 ditambah 133 yaitu 319. Materi yang kedua yaitu tentang pengurangan bilangan ratusan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang pengurangan bilangan ratusan. Nah, sama seperti penjumlahan, pengurangan juga memiliki dua cara kerja. Di sini ada cara kerja panjang dan cara kerja pendek. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Anita diberi tugas di perpustakaan untuk membereskan buku. Mula-mula buku berjumlah 242 buku yang dipinjamkan kepada siswa sebanyak 38 buku. Jadi, berapakah sisa buku yang ada di perpustakaan? Nah, yuk kita hitung bersama-sama. Nah, di sini 242 itu jumlah buku sebelumnya atau mula-mula. Kemudian 38 buku yang lain dipinjamkan oleh siswa. Jadi berapa sisa buku yang ada di perpustakaan? Nah, kita sama ini menggunakan cara panjang. Jadi kita kelompokkan dulu mana bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. Nah, setelah itu lalu kita kurangkan. Nah, untuk menguranginya kita kurangi dengan angka yang paling belakang. 2 dikurang 8 berapa? Ya, tidak bisa dikurang ya. Sehingga kita harus meminjam di angka depannya. Jadi kita pinjam 10 di sini. Jadi 10 ditambah 2 jadinya 12. Kemudian 12 dikurang 8 berapa? Ya, betul, 4. Nah, kita taruh di bawah sini 4 hasilnya. Setelah itu, karena di sini tadi sudah dipinjamkan 10 ke 12, maka di sini sisa 30. 30 dikurang 30 berapa? Ya, hasilnya 0. Nah, karena yang ratusan tidak ada, jadi langsung kita turunkan ke bawah jadi 200. Kemudian kita jumlahkan bilangan yang ini yang sudah dapat hasil dari pengurangan. 200 ditambah 0 ditambah 4 hasilnya 204. Jadi sisa buku yang ada di dalam perpustakaan adalah 204 buku. Setelah itu kita menggunakan cara pendek. Nah, di sini kita mengelompokkan juga bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, karena di sini yang 38 ini adalah bilangan puluhan, maka kita harus menyesuaikan. Kita letakkan di bagian belakang. Setelah itu sama untuk pengurangannya, kita kurangkan angka yang di belakang terlebih dahulu. 2 dikurang 8 tidak bisa, maka kita harus meminjam di angka depannya ini. Nah, setelah itu kita kurangkan, karena di sini sudah pinjam di sebelah, maka jadinya 12. 12 dikurang 8 berapa? Ya, benar sekali, 4. Setelah itu 3. Karena di situ kita sudah meminjam 1, berarti di sini sisa 3. Jadi kita 3 dikurang 3 hasilnya 0. Karena 2 ini tidak ada pasangannya, maka kita langsung turun. Jadi dari 242 buku yang ada di perpustakaan, sisa 204 buku. Nah, kita masuk ke contohnya ya anak-anak. Kita mulai berlatih. Harus tetap semangat ya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh pengurangan menggunakan cara panjang.
di sini 295 dikurang dengan 169. Nah, sama seperti cara yang sebelumnya, kita kelompokkan terlebih dahulu bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. Setelah seperti ini, kita baru mulai menguranginya. Nah, kita menggunakan cara pengurangan, atau kita kurang dulu bilangan yang paling belakang. Nah, di sini kan 15 dikurang 9 tidak bisa ya anak-anak. Jadi kita harus meminjam ke angka depannya. Jadi di sini 15 dikurang 9 berapa? Ya, 6. Betul sekali. Karena di sini sudah dipinjamkan 1, maka di sini sisanya berapa? Ya, benar sekali. Nah, setelah itu kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita kurangkan lagi dari ratusan ke sini, dan hasilnya yaitu 126. Jadi hasil pengurangan 295 dikurang 169 adalah 126. Nah, tadi kan kita sudah belajar. Sekarang waktunya kita berlatih. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang kita bahas pada hari ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.